yang penuh rahmat, yang penuh nikmat, penuh ampunan ini, kenapa kita disyariatkan di bulan Ramadan? Kenapa tidak bulan Rajab? Kenapa tidak bulan Sya'ban dan lain sebagainya? Karena mungkin bulan Ramadan ini adalah bulan awal Nabi Muhammad diutus menjadi Rasulullah. Artinya bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Bulan turunnya Al-Quran yang di dalamnya terdapat bonus yang namanya Lailatul Qadar. Sehingga kita semua mungkin dari sinilah diwajibkan oleh Allah melakukan puasa Ramadan, begitu juga sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu mulianya Ramadan dan begitu spesialnya ibadah yang namanya puasa, sampai-sampai Allah menjelaskan di dalam hadis qudsi yang bunyinya as-siyamu li wa ana ajzu bihi. Kata Allah, ibadah puasa itu adalah ibadah yang khusus untukku. Wa ana ajzubi, dan aku, kata Allah, yang langsung nantinya akan membalas kepada orang yang mau berpuasa pada bulan Ramadan. Dari sini kita tahu Bapak Ibu bahwasanya puasa itu ibadah yang spesial. Apalagi puasa Ramadan. Puasa itu adalah ibadah yang khusus untuk Allah. Bagaimana tidak? Ketika ibadah-ibadah yang lain jika kita lakukan, orang lain pasti akan mengetahui dan bisa menimbulkan riya. Tapi kalau Ramadan puasa, kalau puasa entah itu puasa sunnah, entah itu puasa Ramadan, ibadah ini termasuk ibadah sirri, ibadah rahasia yang tidak akan tahu orang lain kecuali diri kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa salah satu keindahan begitu spesialnya puasa ini? Kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, farhatani lis-shaimi. Ada dua kebahagiaan yang nantinya akan didapatkan bagi orang yang melakukan puasa, khususnya puasa Ramadan. Apa saja? Satu, indal iftar, ketika berbuka puasa. Coba kita bayangkan ketika setelah ini kita berbuka waktu maghrib, hati kita pasti bahagia, pikiran kita pasti senang, karena kondisi kita dalam keadaan lapar. Sehingga kebahagiaan pertama orang berpuasa ketika berbuka. Yang nomor dua yang telah kita nanti-nantikan, kata Rasulullah, yaitu inda liqa'i rabbi, ketika suatu nanti di akhirat kita bisa bertemu kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mari kita bersama-sama memanfaatkan bulan Ramadan ini, memanfaatkan bulan suci ini untuk betul-betul beribadah, memperbanyak amalan kesunahan. Di sisi lain juga kewajiban kita melakukan puasa.
Apa amalan kesunahan? Bisa kita membaca Al-Quran, tadarus, bisa kita iktikaf di masjid, bisa kita saling memberi makanan kepada orang yang membutuhkan, it'amu miskin, memberi makan kepada fakir miskin. Ibarat sepeda motor, ketika diservis, karburatornya bersih, mesinnya bersih, maka ketika kita pakai sepeda motor tersebut akan terasa enak tarikannya. Ketika kita naik enak. Begitu juga diri kita ketika puasa Ramadan, ibaratnya di bulan suci Ramadan ini kita jadikan Ramadan sebagai ajang menservis diri kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dari perbuatan khilaf maksiat yang pernah kita lakukan, karena man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang mau berpuasa Ramadan dengan keimanan, dengan keikhlasan 1 bulan penuh, kata Rasulullah, Allah menjamin ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dosa-dosa kita akan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya suatu saat setelah kita puasa 30 atau 29 hari penuh 1 bulan, kita akan berjumpa yang namanya Idul Fitri, yang di dalam bahasa Arab artinya idun itu kembali, fitru itu namanya suci, kembali suci. Begitu istimewanya Ramadan, diiringi dengan ibadah puasa yang menjadikan diri kita suci kembali. Itulah spesialnya puasa bulan Ramadan, yang mana kita wajib melakukannya. Adapun orang-orang yang tidak wajib berpuasa pada bulan Ramadan, karena puasa bulan Ramadan itu mempunyai 4 syarat. Wasyaro itu wujubi siyam. Jadi syarat-syaratnya puasa Ramadan itu ada 4. Yang pertama adalah Islam. Selama orang itu agamanya Islam, maka diwajibkan berpuasa Ramadan. Yang kedua balik. Ya. Selama orang tersebut atau anak tersebut sudah balik, maka sudah diwajibkan untuk berpuasa. Adapun anak-anak yang masih kecil, yang mungkin masih belum balik, sebagai orang tua ya kita wajib membimbing, belajari puasa, entah itu puasa duhur atau asar, yang jelas kita belajari sedikit demi sedikit anak-anak kita agar terbiasa. Mohon maaf jika anak kita tidak kita belajari sedikit demi sedikit, kok ketika sudah balik puasa akan berat. Sehingga butuh belajar sedikit demi sedikit anak kita. Kalaupun tidak mau, bagaimana caranya kita mau? Misalkan, nak ayo puasa, kalau sampean mau puasa, nanti puasa saya kasih uang 200.000 misalkan. Atau nanti saya kasih hadiah, agar apa? Anak mau melakukan puasa. Yang nomor 2 syaratnya balik. Adapun yang nomor 3 syaratnya wal aklu, berakal, sadar. Ya. Dan yang terakhir yang paling penting wal qudratu ala saumi. Siapa yang wajib puasa? Dia yang mampu melakukan puasa.
Jadi ibadah pada agama Islam itu sebenarnya sangat simpel dan tidak memberatkan pada pemeluknya. Puasa wal qudroh, jika mampu maka kita puasa. Artinya kita sebagai orang mukallaf, kita sebagai orang yang sehat, diberi Allah kekuatan, maka wajib berpuasa. Nah, sekarang ada beberapa orang yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan. Ada beberapa orang yang dianggap mungkin tidak mampu menjalankan puasa Ramadan. Satu, siapa itu? Yaitu orang yang sudah lansia, orang yang usianya sudah udzur, maka boleh tidak puasa. Misalkan ada mbah-mbah yang mungkin di akhir sisa hayatnya hanya bisa berbaring di atas ranjang, atau ada orang tua yang tidak mampu berpuasa, khawatir jika memaksakan untuk berpuasa sakitnya tambah kambuh, penyakitnya tambah parah, maka dia boleh tidak puasa. Tapi dengan syarat membayar fidyah. Apa itu fidyahnya? Yaitu berupa memberikan fakir miskin 1 mud beras. Misalkan orang tua yang lansia itu meninggalkan semua 1 bulan penuh atau 30 hari atau 29 hari, maka ahli warisnya, keluarganya membayar fidyah sebagai ganti orang tua lansia tersebut tidak puasa. Berapa fidyahnya per hari? Yaitu 1 mud. Berapa 1 mud itu? Kalau takaran beras maka sama dengan 7 on. Ada orang tidak puasa 1 hari, lansia orang tua, maka bayar 1 on beras, diberikan kepada orang fakir atau orang miskin. 1 tadi orang lansia. Yang nomor 2 orang sakit. Nah, orang sakit ini ada 2 kategori. Yang pertama, sakitnya kemungkinan sembuh, dan yang kedua, sakitnya kemungkinan tidak bisa sembuh. Nah, bagi orang-orang yang sakitnya kemungkinan sembuh, maka hanya cukup faidatun min ayyamin ukhor. Tidak usah bayar fidyah, tapi besok nyaur utang, membayar hutang setelah Ramadan. Bagi orang sakit yang kemungkinan sembuh. Tapi bagi orang sakit yang kemungkinan tidak bisa sembuh, mohon maaf, seperti orang yang sakit mungkin stroke yang telah divonis oleh dokter tidak bisa sembuh, sakit kanker yang mungkin sudah divonis oleh dokter tidak bisa sembuh, maka tidak mempunyai kewajiban untuk membayar hutang berupa puasa, tapi membayar hutang dengan cara membayar fidyah. Berapa lama sakitnya yang ditinggalkan, puasa yang ditinggalkan, misalkan 10 hari, maka dia membayar 10 mud yang masing-masing 1 mudnya adalah 7 on berupa beras. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ada lagi orang yang diperbolehkan tidak melakukan puasa. Siapa itu? Orang yang bepergian jauh, yang sudah melebihi 2 marhalah. 2 marhalah itu ukurannya kurang lebih 90 sekian kilometer. Tentunya orang tersebut ketika dalam perjalanan
merasa lelah, merasa tidak kuat untuk berpuasa, sehingga dia diperbolehkan untuk mokel. Karena dalam kaidah fikih al-masyaqqatu tajlibut taisir. Atau ketika kita mendapatkan masyaqqah, kesulitan dalam perjalanan itu, mesti kadang kita itu lelah, kadang kita itu capek, kadang kita itu lesu, letih. Sehingga itu namanya masyaqqah, kesulitan. Maka solusinya kita boleh berbuka, kita boleh mokel. Dengan catatan kalau mokel di jumlah berapa hari perjalanan yang dilakukan, misalkan 2 hari, berarti mokel berapa? 2 hari. Ketika mokel 2 hari, maka nyaur utang 2 hari setelah Ramadan atau setelah hari raya Idul Fitri. Ada lagi orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Siapa itu? Ibu-ibu yang hamil dan ibu-ibu yang menyusui. Wal hamilu wal murdiu in khofata ala anfusihima aftorota. Ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, atau wanita yang hamil, wanita yang menyusui, jika khawatir dengan kondisi tubuhnya dan khawatir dengan kondisi jabang bayi atau bayinya, maka dia boleh mokel, boleh tidak puasa. Namun kalau khawatirnya terhadap dirinya sendiri dan jabang bayi atau bayinya, cukup dengan qadha tanpa perlu membayar fidyah. Harus kita ingat, kalau mokelnya itu karena khawatir terhadap kondisi tubuhnya, waktu hamil kok lemes, waktu hamil kok terasa sakit badannya, dan khawatir nanti sakitnya ibunya, lemesnya ibunya mempengaruhi kondisi bayinya, berarti khawatir dua-duanya, maka cukup dengan qadha. Berapa hari yang ditinggalkan, maka dibayar puasa setelah hari raya. Tapi kalau ibu-ibu yang menyusui atau yang hamil khawatir hanya dengan bayinya saja, wanita tersebut masih kuat, wanita tersebut masih mampu untuk puasa, tapi setelah melihat kondisi janin itu lemah, berarti khawatir terhadap siapa? Terhadap bayinya saja. Maka hal tersebut kita atau ibu-ibu sebagai wanita yang mengandung atau menyusui, maka dia mempunyai kewajiban yo bayar fidyah, yo wajib mengqadha, berarti 2. Kalau apa? Kalau khawatir hanya kepada anaknya saja. Tapi kalau khawatir dua-duanya, yo anake khawatir, yo ibuke yo lemes, maka wajib hanya membayar hutang puasa yang ditinggalkan. Tapi kalau saya ulangi lagi, tapi kalau jika khawatir terhadap anaknya saja, maka dia wajib membayar puasa yang ditinggalkan dan wajib membayar fidyah. Berapa tadi fidyahnya? 1 mud 1 hari. 1 mud 1 hari. Berarti 1 mud 7 on. Nah, hadirin yang dirahmati Allah. Terus kemudian bagi orang-orang yang suami istri, ya di sini dijelaskan waman wati'a fi nahari ramadhana amidan fil farji. Barang siapa yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, adakah? Ada.
suami istri yang berhubungan di siang hari pada bulan Ramadan, maka otomatis puasanya batal. Yang namanya berhubungan suami istri dalam arti dukhulu syai' ila syai', memasukkan kemaluannya ke dalam farji. Itu yang dianggap dinamakan berhubungan suami istri. Otomatis puasanya batal bagi orang-orang yang siang-siang bolong pada bulan Ramadan berhubungan suami istri. Lah terus kapan kita berhubungan suami istri di bulan Ramadan? Ketika setelah berbuka atau pada waktu malam hari. Sekali lagi, kalau ada orang berhubungan suami istri pada waktu bulan Ramadan siang hari, satu, puasanya batal. Yang kedua suami istri tersebut wajib membayar kafarat. Wajib membayar kafarat. Kafaratnya berupa apa? Wahia itku rokobatin mu'minatin, memerdekakan budak mukmin. Zaman kita sudah tidak ada yang namanya budak. Maka aturan yang kedua, fa'ilam yajid, jika tidak menemukan budak, maka fasyamu syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Tambah abot, tambah berat. Makanya kita hindari hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Bagaimana jika orang yang tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut sebagai bayar kafaratnya? Maka fa'ilam yastati, jika tidak mampu, fa'it'amu sittina miskina likulli miskinin muddan. Jika tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia harus memberi makanan kepada fakir miskin sejumlah 60 orang fakir miskin. Satu orangnya, orang fakir atau orang miskin, mendapat 1 mud. Berapa tadi 1 mudnya? 7 on. Berarti kalau 60 orang miskin, orang yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan, bayarnya 60 mud, berarti 7 on kali 60. Ya jenengan kalikan sendiri. Berarti yang paling enak apa? Yang paling enak mari kita jauhi, mari kita bersabar menahan nafsu untuk tidak berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi hukum orang yang berpuasa, mulai dari diri kita selama kita itu kuat, selama kita itu sehat, selama kita itu mampu, maka kita diwajibkan berpuasa. Adapun orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa tadi, orang sakit, orang lansia yang banget tuanya, orang yang bepergian, yang bepergiannya mengalami kelelahan dan tidak kuat untuk berpuasa, ada lagi anak kecil yang belum balik, ada lagi orang yang mungkin wanita menyusui, wanita hamil, semuanya boleh tidak puasa karena tidak mampu. Bagaimana dengan orang pekerja keras sekarang? Kuli bangunan yang mungkin kesehariannya hanya kerjanya kuli bangunan, atau mungkin pekerja kelas yang namanya sopir bus antar provinsi yang setiap hari di jalannya. Apakah boleh meninggalkan puasa? Bagaimana hukumnya puasa orang tersebut?
hukum puasanya masih tetap wajib. Misalkan Bapak Ibu ada seorang kuli, ya ada seorang kuli bangunan, mohon maaf, yang setiap harinya kerjaannya berat, selama dirinya kuat maka masih diwajibkan untuk puasa. Tapi ternyata di tengah-tengah pekerjaannya kok lemes, di tengah-tengah pekerjaannya kok tidak kuat, panas dan lain sebagainya, maka boleh untuk mokel. Lah kuli ini kadang 2 minggu, kadang 1 minggu, kadang 1 bulan penuh. Nah, kita lihat jika memang dia tidak kuat untuk berpuasa, karena bekerja itu hukumnya juga wajib, memberikan nafkah itu juga hukumnya wajib, sedangkan tidak ada pekerjaan lain kecuali misalkan kuli bangunan atau pekerja keras yang lainnya. Kalau memang dirinya tidak kuat puasa, ya diperbolehkan untuk mokel puasa. Tapi dengan catatan faidatun min ayamin ukhor, dia harus membayar hutang puasa yang ditinggalkan berapa hari. Nah, inilah kriteria-kriteria orang yang boleh meninggalkan puasa dan orang yang tidak boleh meninggalkan puasa. Pokoknya selama kita mampu melakukan puasa, maka wajib hukumnya kita berpuasa. Selama kita ada halangan tidak puasa, maka solusinya 2. Yang pertama, membayar puasa di lain hari bulan Ramadan. Kalaupun ada fidyah, maka diwajibkan bayar fidyah dalam kondisi-kondisi tertentu yang sudah saya sampaikan tadi. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah. Yang terakhir, begitu indahnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan, begitu bahagianya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, sampai-sampai Nabi Muhammad bersabda, al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafari. Jadi surga itu rindu kepada 4 golongan orang yang mau melakukannya. Siapa saja yang dirindukan oleh surga? Yang pertama yaitu talil Quran, orang-orang yang selalu mau membaca Al-Quran. Apalagi di dalam bulan suci, wa amaluhu mudha'afun, setiap amal kebaikan kita pasti akan dilipat gandakan oleh Allah. Maka kita isi Ramadan ini dengan ta'lil Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran. Yang kedua, siapa orang yang dirindukan oleh surga? Yaitu so'imun fi syahri Ramadan, orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Yang nomor 3, siapa yang dirindukan oleh surga? Yaitu hafidhil lisan, orang yang mau menjaga lisannya dari perbuatan atau perkataan yang jelek, mengejek teman, berkata kotor, menggunjing, menfitnah, kita tinggalkan. Karena orang yang mau menjaga lisan akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia tergantung ucapannya. Bapak Ibu, seringkali orang itu bertengkar gara-gara apa? Lisannya. Seringkali orang itu tidak dipercaya oleh orang lain gara-gara lisannya sering berbohong. Maka di momen Ramadan kita jaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak ada gunanya.
Bahkan diam kita di bulan Ramadan, diam meneng di bulan Ramadan, kata Nabi Muhammad, wasumtuhu tasbihun, sama halnya kita bertasbih. Meneng tok diganjar. Kenapa? Karena khawatir jika kita berbicara, namanya lisan, khawatir berbicara yang tidak ada gunanya, khawatir berbicara kotor, khawatir berbicara yang tidak-tidak, maka meninggalkan perkara yang tidak ada gunanya itu mendapat pahala. Meneng berarti diam, berarti sama halnya meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor dan jelek. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya yang nomor 4, yut'imul ji'an, memberikan makanan kepada orang yang lapar. Sering memberikan makanan kepada orang yang lapar, orang fakir, orang miskin. Sehingga 4 hal ini, ayo mari kita bersama-sama biasakan di bulan Ramadan. Apa? Sering membaca Al-Quran. Apa? Puasa Ramadan, terawih, witir. Yang nomor 3 apa? Yaitu menjaga lisan. Yang nomor 4, banyak di jalan-jalan, di masjid, dimanapun berada, ada yang namanya berbuka bersama, karena konsep orang yang dirindukan surga, memberi makanan kepada orang yang lapar. Mempunyai rizki sedikit, kita sisihkan untuk memberi makanan kepada orang yang membutuhkan. Mempunyai uang sedikit, kita sisihkan untuk orang yang membutuhkan dalam keadaan lapar. Maka 4 orang inilah yang nantinya akan dirindukan surga, dan otomatis nantinya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Semoga puasa kita diterima, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua diberi kekuatan, diberi kesehatan, menjalankan ibadah penuh di bulan Ramadan, sehingga semua keluarga kita pun juga diberi Allah keluarga yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa sholatana wa siyamana wa tarawihana wa autarona wa qiraatana wa takbirana wa tamjidana wa khusyu'ana wa jami'a a'malina fi hadha syahri syarifa mubarakah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.